Sobat Desa, keberhasilan pariwisata akan sangat tergantung pada penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal, serta berakar pada budaya lokal setempat, dan mampu mengembangkan sekaligus memeliharanya. Masyarakat diharapkan mampu memahami perannya sebagai pelaku wisata sehingga mampu berkolaborasi serta mengimplementasikan usahanya dalam bentuk produk dan pelayanan kepada wisatawan. Sehingga masyarakat di sini berperan sebagai subjek aktivitas wisata, bukan sebagai objek aktivitas wisata. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas pengembangan desa berbasis komunitas dan kearifan lokal. Sebuah desa wisata bisa dikatakan berdaya guna apabila para pelaku pariwisata yang ada di dalamnya adalah masyarakatnya sendiri, sehingga diperlukan suatu upaya agar masyarakat desa bisa lebih aktif dan berinisiatif dalam mengembangkan desanya. Jika kita sudah memahami akan peran penting pelibatan masyarakat di sebuah desa wisata, selanjutnya adalah menyusun rencana hubungan dan keterlibatan masyarakat. Untuk menyusun rencana tersebut dibutuhkan langkah-langkah seperti menganalisis situasi, di mana ada beberapa aspek yang dapat dianalisis, seperti kondisi demografis, bagaimana organisasi kemasyarakatannya, peran serta stakeholder, dan terkait dengan sosiopolitik. Analisis ini dapat menggunakan analisis SWOT. Yang kedua, menentukan strategi dan tujuan, yakni menganalisa stakeholder utama, mengkaji kepentingan stakeholder dan dampak yang mungkin ditimbulkan, serta mengkaji pengaruh dan pentingnya stakeholder. Yang ketiga, mengembangkan dan melaksanakan rencana. Melaksanakan rencana sesuai dengan bisnis plan yang telah disusun. Yang keempat adalah implementasi rencana pemantauan. Pemantauan dilakukan secara intens dan apabila ditemukan penyimpangan, maka dilakukan perbaikan-perbaikan. Kelima adalah mengevaluasi keberhasilan rencana. Tahap ini merupakan tahapan terakhir dan menjadi acuan program ke depannya. Selanjutnya, ada 3 tahapan dalam melakukan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism. Yang pertama, perencanaan, yaitu memposisikan masyarakat sebagai subjek pengembangan. Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan. Kedua, pengembangan, yaitu peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan program serta pengelolaannya. Dan yang ketiga adalah dampak, yakni peran dan posisi masyarakat dalam memperoleh nilai manfaat signifikan secara individu ataupun kolektif. Selanjutnya, kita dapat membentuk masyarakat sadar wisata. Hal ini untuk memberikan penyadaran dan pemahaman tentang tujuan dan manfaat pembangunan desa wisata. Sebab untuk mengembangkan produk wisata sangatlah penting, terutama dalam menciptakan sistem dan memberikan pelayanan kepada wisatawan. Masyarakat juga yang paling mengerti akan budaya dan keunikan dari desanya, sehingga mereka bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan. Masyarakat sadar wisata boleh dikatakan berhasil jika mampu memenuhi 7 unsur sabta pesona yang bisa diterapkan di desanya. Sabta pesona itu adalah aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Berikutnya, kita akan membahas kearifan lokal sebagai modal utama dalam pengembangan desa wisata. Yang pertama harus kita ketahui adalah unsur pembentuk dari kearifan lokal itu sendiri, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, serta kesenian. Sementara untuk bentuk dari kearifan lokal dibagi menjadi 2. Kearifan lokal berbentuk nyata atau tangible seperti kitab tradisional, primbon, arsitektural, benda cagar budaya, serta karya seni, semisal tari tradisional, keris, dan batik. Kedua, kearifan lokal berbentuk tidak nyata atau intangible,
seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun yang dapat berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Ada banyak manfaat dari kearifan lokal dalam pengembangan sebuah desa wisata. Di antaranya adalah berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, serta berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, Sobat Desa, itulah penjelasan perihal pengembangan desa yang berbasis pada komunitas dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan itu semua, juga diperlukan beberapa hal, di antaranya kebijakan dan regulasi desa, sosialisasi serta pembiasaan perilaku berdasarkan tradisi budaya, serta mengangkat dan mengembangkan kesenian tradisional masyarakat. Mari jadikan kearifan lokal sebagai keunikan yang bisa kita munculkan dan kita tawarkan kepada wisatawan, dan jadikan masyarakat di desa sebagai pelaku utama wisata, sehingga juga dapat membuka peluang terbukanya lapangan pekerjaan di desa.